Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Beberapa upaya untuk mengatasi pencemaran atau perubahan lingkungan. Yang pertama adalah penanggulangan secara administratif. Nah, penanggulangan ini merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan atau undang-undang. Nah, beberapa peraturan seperti misalnya pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya untuk pabrik pembuat lemari es, AC, sprayer itu tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC. Yang kedua, misalnya industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah, baik itu padat, cair maupun gas, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan itu sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan. Yang ketiga, pembuangan sampah dari pabrik juga harus dilakukan ke tempat-tempat yang jauh dari pemukiman. Dan yang keempat, sebelum dilakukan pembangunan pabrik atau proyek, pemerintah seharusnya mengeluarkan buku mutu lingkungan, yaitu standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Sehingga dalam buku tersebut ada batasan kadar bahan pencemaran yang dapat digunakan sehingga tidak mencemari lingkungan. Selain itu juga pemerintah memberikan sanksi kepada pabrik yang menghasilkan limbah dengan bahan pencemar yang melebihi standar baku mutu. Kemudian ada penanggulangan secara teknologis, yaitu menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Contohnya misalkan di tempat pembuangan akhir sampah itu menggunakan insinerator, yaitu dengan menggunakan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap dari hasil industri. Selanjutnya ada penanggulangan secara edukatif yang dilakukan melalui jalur pendidikan baik itu formal maupun non-formal. Selain itu juga dapat melalui penyuluhan kepada masyarakat. Selain upaya pencegahan, kita juga bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan pemanfaatan limbah organik dengan dilakukan daur ulang. Nah, limbah-limbah organik seperti sampah-sampah sayuran, sampah daun, ataupun sampah ranting itu dapat dimanfaatkan kembali dengan dijadikan sebagai pupuk kompos. Selain itu juga misalkan kertas bekas itu dapat dilakukan atau didaur ulang menjadi kertas pembungkus atau kertas tisu atau kertas yang lain. Selanjutnya untuk limbah-limbah anorganik, yaitu limbah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup atau bahan sintetis seperti minyak bumi, sisa-sisa bahan kimia, kaleng, aluminium, besi. Nah, itu bisa kita lakukan dengan daur ulang, yaitu dengan dilebur, ya, dipanaskan dan juga nanti diolah kembali. Selain itu juga dapat melalui pemanfaatan kembali barang-barang tersebut tanpa melalui proses daur ulang. Contohnya misalkan botol dan gelas plastik bekas kemasan air mineral dijadikan mainan, kemudian pot tanaman atau hiasan. Selanjutnya, untuk limbah bahan berbahaya dan beracun itu memerlukan metode pengelolaan yang khusus, tidak dibuang atau dibakar begitu saja ya. Nah, untuk pengelolaan limbah B3 secara umum itu dengan pengelolaan limbah baik itu secara fisik ataupun kimiawi dengan metode stabilisasi atau solidifikasi, yaitu sebuah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan sifat kimia dan bentuk fisik melalui tambahan senyawa pereaksi atau bahan peningkat tertentu yang bisa digunakan untuk memperkecil pelarutan dan penyebaran kadar atau daya racun limbah. Selanjutnya ada pengelolaan limbah secara biologi juga yang dikenal dengan sebutan fiktoremediasi serta bioremediasi, yaitu yang merupakan proses penggunaan jenis mikroorganisme dan bakteri tertentu sebagai bahan untuk mengurai atau mendegradasi limbah B3. Selain itu juga bisa dengan fitoremediasi, yaitu penggunaan tumbuhan dalam proses akumulasi serta absorpsi berbagai bahan beracun dan berbahaya dari tanah ataupun dari air. Penerapan 5R dapat pula kita terapkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
Yang pertama yaitu ada reduce atau pengurangan, yaitu mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah. Kemudian ada reuse atau penggunaan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Selanjutnya ada recycle atau mendaur ulang, yang merupakan memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materi untuk dapat digunakan lebih lanjut dan menjadi barang yang lebih berharga. Kemudian ada replace atau kegiatan mengganti pemakaian suatu barang, memakai barang alternatif yang sifatnya ramah lingkungan. Selain itu juga ada replant atau menanam kembali atau yang bisa disebut reboisasi. Sekian pembahasan kita tentang bab perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Semoga bermanfaat dan marilah kita menjadi generasi-generasi yang selalu melestarikan dan memperhatikan lingkungan kita.